Yo mang, balik lagi sama gua Guntur di channel Males Nonton Film. Di video kali ini, gua bakal bawain alur cerita film Last Holiday tahun 2006. Film ini disutradarai oleh Wayne Wang. Yaudah, nggak usah kelamaan, kita mulai aja ceritanya. Di awal film terlihat wanita yang bernama Georgia Bird, seorang marketing peralatan dapur di sebuah mall di Amerika. Di suatu hari, Georgia sedang memasak sambil melihat tutorial di acara TV yang dipandu chef favoritnya yang bernama Chef Didier. Georgia ini sangat suka memasak, tetapi setiap kali dia memasak dan menghasilkan makanan enak, dia hanya memfotonya dan menempelkannya di sebuah buku yang diberi nama Buku Harapan. Lalu makanan itu diberikan kepada anak tetangganya yang bernama Darius. Enak bener nih bocah ya. Saat Georgia menempelkan foto di buku, Darius tidak sengaja melihat buku harapan milik Georgia. Karena penasaran, saat Georgia pergi ke kamar mandi, Darius langsung membuka buku itu. Dan saat dibuka, ternyata isi dari buku itu adalah harapan-harapan Georgia yang belum terwujud. Seperti nginep di hotel bintang 5, membuka restoran, merasakan masakan chef favoritnya, dan menikah dengan rekan kerja yang disukainya yang bernama Shane Matthew. Lalu tiba-tiba Georgia datang dan langsung merebut buku itu. Dia bilang kalau dia nggak suka kalau ada orang lain yang tahu semua harapannya. Keesokan harinya, saat Georgia berangkat kerja, dia berpapasan dengan Shane. Shane pun menyapa Georgia, yang membuat Georgia senang bukan main, karena disapa oleh lelaki pujaan hatinya. Teman Georgia pun menyarankan supaya dia harus berani ngobrol dengan Shane. Ya PDKT lah kayak gitu, nanti takut keburu diambil orang gitu. Daripada nanti Georgia menyesal gitu kan, karena hidup cuma sekali, jadi lakukanlah apapun yang kamu suka gitu, kata temennya. Mendengar kata-kata temannya itu, Georgia pun merasa bener juga ya gitu. Saat jam istirahat, Georgia pun mendatangi Shane di tempat kerjanya. Georgia pun basa-basi gitu, nanyain harga panggangan barbecue. Tapi karena Georgia grogi dan gak tahu harus ngomong apa lagi, akhirnya dia malah membeli panggangan itu. Padahal mah di rumahnya udah ada gitu kan. Suatu hari saat Georgia lagi demo masak di tempat kerjanya, manajernya datang dan menyuruh menghentikan program demo masaknya. Dia beralasan karena nggak ada gunanya dan cuman ngabisin duit perusahaan doang. Abis ngomong gitu, Eta Manusa langsung pergi gitu aja. Ngelihat kelakuan manajernya yang kayak gitu, Georgia pun cuman bisa istighfar. Astagfirullahaladzim gitu. Setelah Georgia beberes peralatan masak, tiba-tiba Shane datang dan membuatnya kaget. Shane datang ke tempat Georgia karena mencium wangi makanan yang enak. Mendengar pujian dari Shane, hati Georgia pun langsung terbang melayang ke awang-awang. Bisa aja si gundul anjir, ngomongnya pengen makanan gratis. Saking bahagianya, Georgia nggak sengaja ngejatuhin alat masaknya. Saat mengambil alat masaknya, Georgia kejedot lemari lalu pingsan. Shane pun langsung membawa Georgia ke klinik yang ada di mall itu. Manajer Georgia pun datang untuk melihat kondisinya. Lalu dokter melakukan CT scan kepada Georgia untuk melihat seberapa parah kerusakan otak gara-gara kejedot tadi. Setelah hasilnya keluar, dokter memberitahu Georgia kalau kerusakan otaknya parah dan terdapat tumor ganas di dalam otaknya. Lalu memberi vonis kalau umur Georgia tinggal 3 minggu lagi. Set Dani udah kayak Tuhan bayi anjir bisa tahu umur orang. Georgia pun kaget dan syok. Masa gara-gara kejedot doang bisa kena tumor ganas gitu. Saat Georgia pulang, dia cuma bisa nangis sambil ngeliatin buku harapannya. Dia ngerasa Tuhan gak adil karena gak memberi waktu lebih lama lagi buat mewujudkan impiannya. Padahal dia selalu bersikap baik pada semua orang, bahkan pada atasannya. Padahal dia pengen banget nyabok muka manajernya. Dia juga gak pernah poya-poya ngehamburin duit. Padahal dia punya duit cukup banyak yang dia kumpulkan dari gajinya bekerja selama 10 tahun. Tiba-tiba dia kepikiran omongan temannya kalau hidup itu cuma satu kali. Dan akhirnya Georgia pun sadar kalau selama ini dia belum pernah menyenangkan dirinya sendiri. Dia selalu menahan keinginannya. Setelah merenung dan ngelamun, akhirnya dia memutuskan untuk mewujudkan semua harapannya dan ngehabisin sisa hidupnya yang tinggal 3 minggu lagi itu dengan bahagia agar nggak ada lagi penyesalan.
Keesokan harinya, Georgia datang ke kantor manajer untuk bicara hal penting dengan manajernya. Tapi karena si manajernya songong, bukannya didengerin Georgia ngomong gitu kan, dia malah sibuk teleponan. Georgia yang udah kesel ka ieu manusia, langsung menghancurkan HP si manajer. Setelah puas menggeprek HP-nya si manajer, Georgia pun langsung mengundurkan diri dari kantor itu. Manajer pun kaget karena si Georgia itu karyawan terbaik di kantor itu. Karena hasil penjualan Georgia adalah penjualan tertinggi dibanding karyawan lainnya. Manajer yang panik langsung menawarkan kenaikan gaji 3 kali lipat kepada Georgia asal dia nggak jadi resign. Tapi Georgia nolak dan langsung pergi. Saat Georgia mau pulang, Shane menghampiri Georgia dan mengajaknya menonton pertandingan tim basket kesukaan mereka berdua yang akan diselenggarakan 3 minggu lagi. Sebenarnya sih si Georgia ini seneng diajakin si Shane. Tapi Georgia nolak karena dia nggak yakin 3 minggu lagi dia masih hidup atau enggak. Siang harinya Georgia datang ke bank untuk mengambil semua tabungannya selama 10 tahun dia bekerja. Si CS pun kaget karena semua uangnya ditarik dan bertanya buat apa semua uang itu. Dan Georgia pun bilang kalau dia akan menghabiskan semua uang itu. Georgia pun langsung terbang ke Ceko menggunakan pesawat kelas 1 atau kelas bisnis. Ya pokoknya kelas atas lah gitu. Sesampainya di bandara, karena males nunggu taksi dan taksinya pun gak ada gitu kan, akhirnya dia nyewa helikopter. Anjay, Sultan mah bebas Georgia pun sampai di hotel mewah yang dipenuhi tamu-tamu kaya raya dan terkagum-kagum melihat interior hotel yang sangat mewah itu. Karena Georgia memesan kamar VIP seharga $4.000 atau sekitar 57 juta per malam dan datang ke hotel itu pakai helikopter gitu kan. Manajer hotel pun langsung menyambut Georgia dan bilang selama Georgia menginap di hotel ini, karyawan hotel akan melayani Georgia sebagai tamu istimewa. Saat akan ke kamarnya, Georgia melihat pemilik perusahaan tempatnya bekerja yang bernama Matthew Kragen yang sedang bersama selingkuhannya yang bernama Burns. Setelah selesai membereskan kamar, Georgia memberi tips kepada pelayan dengan jumlah yang sangat banyak. Besoknya, Georgia pergi ke toko baju mahal dan meminta karyawannya memilihkan baju terbaik untuknya agar terlihat cantik saat makan malam nanti. Malam harinya di restoran hotel, Georgia senang karena membaca nama chef idolanya yang bernama Didier di buku menu hotel itu, yang ternyata sekarang bekerja di restoran hotel itu. Saking senangnya, Georgia memesan semua menu istimewa chef Didier. Saat chef Didier mengetahui ada orang yang memesan semua menu istimewanya, dia merasa sangat tersanjung. Dia pun langsung datang ke mejanya Georgia untuk menyapanya langsung. Di meja lain, Kragen sedang meeting dengan 3 anggota DPR Amerika dan berencana menyuap mereka secara halus supaya melancarkan proyek bisnis barunya. Para anggota DPR melihat chef Didier yang sedang menyambut Georgia dan merasa kagum pada Georgia. Melihat hal itu, Kragen pun iri. Kenapa chef Didier lebih memilih menemui Georgia, padahal Kragen merasa dia adalah tamu penting di hotel itu. Tiba-tiba ada pelayan yang gak sengaja nyiram tangan Kragen. Kragen langsung memanggil manajer hotel dan menyuruh memecat pelayan itu. Esok harinya, Georgia pun bermain ski karena emang dia udah lama banget pengen ngerasain main ski. Saat dilatih oleh instruktur, Georgia lepas kendali dan masuk ke jalur pemain ski pro. Georgia nggak sengaja melewati Kragen yang lagi main ski juga. Karena penasaran, akhirnya Kragen mengejar Georgia. Setelah puas bermain ski, lalu Georgia pergi ke tempat spa untuk memanjakan diri. Dia ingin merasakan pelayanan spa bintang 5. Tiba-tiba terdengar suara Burn yang marah-marah kepada terapis karena pijitannya terlalu keras. Georgia yang mendengar itu langsung mendatangi Burn dan memarahinya. Georgia menyuruh Burn supaya jangan berkata kasar dan menghargai orang lain. Mendengar teguran itu, Burn cuma diam dan menahan malu karena Burn mengira Georgia ini adalah orang super kaya. Para terapis pun senang karena ada yang ngebela mereka dan menganggap Georgia sebagai pahlawan mereka. Setelah selesai spa, Burn menghampiri Georgia dan langsung curhat kepada Georgia.
Sebenarnya Burn nggak mau jadi selingkuhan Cregan. Dia terpaksa mau karena diancam akan dipecat kalau nolak si Cregan ini. Burn takut kalau dia dipecat, nanti dia nggak bisa nyari kerjaan lain karena dia cuma lulusan SMA. Georgia pun menyarankan agar Burn tinggal kuliah lagi aja. Setelah lulus, tinggal cari kerjaan yang lebih baik lagi. Maka beres dah permasalahan. Nggak usah ngeladenin laki-laki hidung belang kayak Cregan. Mending nyari laki yang benar-benar mencintai Burn gitu. Anjay, enteng banget sih Georgia yang ngomong kayak gitu. Nggak tahu aja di Indonesia banyak S1 yang nganggur. Setelah curhat ke Georgia, hati dan pikiran Burn pun jadi plong. Dia merasa nyaman curhat ke Georgia. Malam harinya di restoran hotel, Burn mengajak Georgia makan di meja yang sama dengan Cregan dan para anggota DPR. Tiba-tiba, manajer hotel menghampiri Georgia dan memberitahu kalau Chef Didier sudah menyiapkan meja khusus untuk Georgia. Lalu Georgia pun mengajak balik Burn dan yang lainnya makan bareng di mejanya. Dengan senang hati, mereka semua pun menerima ajakan Georgia dan meninggalkan Cregan sendirian di mejanya. Karena nggak tahan, akhirnya Cregan pun ikut gabung. Lalu Georgia bilang kalau besok dia akan nyobain terjun payung. Dan semua yang ada di meja itu langsung tertarik, kecuali Cregan. Dia sirik karena Georgia jadi pusat perhatian. Karena nggak mau kalah, Cregan pun bilang dia juga besok mau terjun payung. Esok harinya, Georgia dan Cregan pun sudah siap buat terjun payung. Sementara Burn dan yang lainnya cuma nonton dan memberi semangat. Karena Cregan ketakutan, dia menyuruh Georgia meloncat duluan. Georgia pun berhasil mendarat dengan selamat. Saat giliran Cregan meloncat, dia bertanya pada instruktur apakah ada yang pernah meninggal karena terjun payung di situ. Instruktur itu pun bilang, banyak kok. Lalu, Cregan pun tidak jadi meloncat dan beralasan pada yang lain kalau parasutnya rusak. Setelah kejadian terjun payung tadi, Cregan merasa terhina dan dipermalukan. Lalu Cregan pun membayar seorang karyawan hotel untuk mencari tahu siapa sebenarnya Georgia ini. Malam harinya, Georgia pergi ke kasino bersama Burn dan yang lainnya. Walaupun pertama kalinya Georgia bermain judi, dia terus-terusan menang. Dan yang lain pun ikut memasang taruhan di angka yang dipilih Georgia. Sedangkan si Cregan terus-terusan kalah. Di malam itu, Georgia berhasil menang judi sebanyak $100.000 atau sekitar 1,4 M. Padahal dia cuma pengen ngabisin duit tabungannya di sisa hidupnya untuk hal-hal yang diinginkan gitu kan. Tapi duitnya malah tambah banyak dan jadi orang kaya beneran. Di waktu yang sama, pelayan suruhan Cregan mulai menjalankan aksinya, menggeledah kamar Georgia dan menyelidiki asal-usulnya gitu. Dia lalu menemukan surat wasiat untuk adiknya Georgia. Setelah membacanya, pelayan itu merasa kasihan karena mengetahui umur Georgia udah gak lama lagi. Ditambah semenjak kehadiran Georgia di hotel itu, para pelayan merasa senang karena kebaikan Georgia. Dia nggak tega kalau Cregan ngejahatin Georgia. Esoknya pelayan itu ngembaliin uang Cregan dan bilang nggak mau ikut campur sama urusan Cregan. Pelayan itu juga menyuruh Cregan agar tidak mengganggu hidup Georgia karena Georgia adalah orang baik. Mendengar itu, Cregan pun makin penasaran siapa sebenarnya Georgia ini. Malamnya Georgia diundang Chef Didier untuk mengunjungi dapurnya. Georgia pun sangat senang karena dulu dia cuma bisa lihat di TV, tapi sekarang Georgia bisa masak bareng Chef Didier. Setelah selesai membantu Chef Didier masak, Georgia pun bersiap untuk menghadiri pesta tahun baru di restoran hotel itu. Saat dia ngaca, Georgia ngerasa sedih kenapa semua impiannya terwujud saat dia akan meninggal. Dia merasa semua itu nggak adil bagi dirinya. Saat semuanya sedang menikmati makan malam, tiba-tiba Cregan mengatakan kalau dia tahu siapa Georgia sebenarnya. Karena dia udah nyuruh anak buahnya di Amerika buat nyelidikin siapa Georgia sebenarnya. Dan akhirnya dia tahu kalau Georgia cuman sales peralatan dapur di perusahaan miliknya. Cregan bilang kalau Georgia nggak sekaya, nggak sepintar, nggak sehebat yang semua orang pikirkan. Mendengar ucapan Cregan, akhirnya Georgia membuka semuanya. Georgia bilang kalau hidupnya nggak lama lagi. Makanya dia memakai semua tabungan miliknya untuk melakukan hal-hal yang dia sukai dan nggak peduli kalau uangnya habis. Dari pertama Georgia kenal mereka, dia tidak pernah bilang sekalipun kalau dia orang kaya. Dan dari awal mereka kenal, Georgia nggak berharap dihormati atau dianggap orang penting.
Walaupun begitu, Georgia tetap senang bisa mengenal mereka dan gak peduli dengan tanggapan orang lain. Yang penting dia bisa meninggal dengan tenang dan tanpa penyesalan. Lalu Georgia pun berpamitan dengan sopan. Para anggota DPR pun kecewa dengan sikap Cragen dan pergi meninggalkan dia. Byrne pun udah muak dan memutuskan hubungan dengan Cragen. Kemudian Byrne menemui Georgia dan bilang kalau dia udah mutusin buat ngelanjutin kuliah sesuai saran Georgia supaya dapat kerjaan yang lebih baik gitu. Tiba-tiba datang pelayan dan memberitahu Georgia kalau Cragen sedang duduk di balkon lantai 4 dan sedang mabuk parah. Mendengar itu, Byrne dan Georgia langsung ke tempat Cragen. Sesampainya di balkon, Georgia duduk di samping Cragen dan menasehati Cragen. Kalau dia ingin dihargai orang lain, Cragen harus menghilangkan sikap sombongnya. Karena meskipun Cragen punya banyak uang, dia harus bisa menghargai perasaan orang lain. Lalu Georgia bilang kalau proyek bisnis yang sekarang gagal, Cragen bisa nyobain bisnis lain. Setelah mendengar perkataan Georgia, akhirnya Cragen sadar selama ini dia salah dalam menilai hidup. Karena dia terlalu arogan dan selalu mengukur segalanya dengan uang. Tiba-tiba terdengar suara Shane yang memanggil Georgia. Ternyata Shane sudah membaca buku harapan milik Georgia yang dibuang ke tong sampah dan langsung menyusul Georgia ke Ceko. Setelah Shane naik ke atas balkon, dia pun bilang ke Georgia kalau selama ini dia menyukai Georgia. Walaupun Shane tahu kalau umur Georgia nggak lama lagi, dia ingin mengungkapkan semuanya supaya dia nggak menyesal karena dia nggak ingin kehilangan wanita yang dia cintai tanpa sempat mengungkapkannya semuanya. Tiba-tiba muncul pelayan hotel dan memberitahu Georgia kalau dia dapat surat dari klinik yang memeriksa Georgia dan isinya memberitahu kalau Georgia itu sehat walafiat. Diagnosa kemarin itu salah karena mesinnya yang rusak dan jadwal matinya Georgia pun dipending sampai waktu yang gak ditentukan gitu. Mendengar hal itu, Georgia pun senang bukan main. Georgia pun bersyukur karena kejadian itu dia bisa menjalani hidup dengan orang yang dia cintai dan bisa mewujudkan semua impiannya. Beberapa bulan kemudian, Georgia dan Shane membuka restoran dan dibantu oleh chef Didier yang kini menjadi sahabat Georgia. Restorannya pun ramai karena kisah cinta Georgia waktu di Ceko menjadi viral. Bahkan wali kota menyempatkan diri mampir ke restoran itu. Lalu Georgia merubah nama buku impiannya menjadi buku kenyataan. Dan film pun rengse. Yaudah, segitu aja konten alur cerita kali ini. Jangan lupa subscribe, follow juga sosial media gua, linknya ada di deskripsi. Dan sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.